sifatnya orang kufur, Bapak Ibu kalau berkenan membuka Quran ada di surat 70. Itu sifatnya orang kufur. Ayat ke-20 dan 21. Jadi kata Allah, orang kufur itu ciri-cirinya idza massahu syarru jazua. Orang kufur itu ciri-cirinya orangnya mengeluh saja, banyak keluh kesah aja, pokoknya apa aja ngeluh gitu ya, apa-apa mengeluh gitu. Tidak disikapinya dengan ridho gitu. Apa yang terjadi dia ridho, dia ikhlas. Tapi ada orang yang dengan kejadian itu selalu menyikapinya dengan keluh kesah. Itu orang kufur nikmat. Yang kedua, orang kufur itu di ayat ke-21-nya ya dari surat 70. Bukan, Al-Ma'arij surat 70 ya, 70. Ayat 21-nya wa idza massahul khairu manua. Jadi orang kufur itu ciri-cirinya kalau dia mendapat kemudahan itu sulit menolong orang. Menolong itu kan bentuknya apa saja. Ya, kalau kita punya kuasa ya dengan kekuasaannya memudahkan urusan orang. Tapi dengan cara tentu yang benar ya, saya itu nggak perlu kita uraikan. Saya pikir kita tahu cara menolong orang dengan benar dan tidak. Intinya memudahkan urusan orang, memberikan pertolongan. Tapi kalau kita dimudahkan dengan hartanya ya memberikan pertolongan dengan hartanya. Jadi kalau orang bersyukur itu maka kepribadiannya satu dia sabar dalam kesempitan, itu kepribadiannya ya. Yang kedua berbagi dalam kesenangan, itu kepribadian orang yang bersyukur. Satu sabar dalam kesulitan, dua berbagi dalam kemudahan. Nah insya Allah Bapak Ibu, kalau kepribadian seperti itu kita pelihara dan kita tumbuhkan dalam diri kita, insya Allah kita akan diberikan 4 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kalau orang yang sabar, ikhlas dengan ketetapan Allah, itu sumber kebahagiaan kata Nabi. Sumber kebahagiaan itu salah satunya watardo biqadai, ridho dengan ketetapan Allah, dia ridho. Nah ini sudah menjadi keputusan Allah ya saya ridho. Mudah-mudahan dengan ridhonya kita Allah pun ridho. Kalau kita ridho, karena kan yang sesuatu yang terjadi itu kan nggak harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita nggak ridho, ya Allah juga nggak ridho. Ini sudah diputuskan oleh Tuhannya, dia nggak ridho. Jadi Allah nggak ridho juga. Gitu. Ya. Jadi kalau kita seperti itu, insya Allah 4 menjadi kebaikan kita. 1, kalau berkenan membuka silakan surat 16, surat An-Nahl, ayat 121. Syakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim. Jadi orang yang ridho tadi itu dengan ketetapan Allah, dia menerima keputusan Allah dengan ikhlas, dengan sabar, dengan ridho. Kemudian kalau dia dapat kemudahan, orang lain turut menikmati kemudahan dirinya ya. Itu kata Allah, dia akan selalu dibimbing supaya perilakunya itu lurus. Amin. Kan selalu dibimbing oleh Allah, dipilih sehingga perilakunya. Jadi kalau sudah dikontrol dia ikhlas. Kalau itu yang bilang Profesor Wadesi. Tapi beliau ikhlas karena kita di sekitarnya mendukung. Saya kira dengan kontribusi kita masing-masing kepada teman kita, rasanya di Prodi MP ini setelah saya masuk alhamdulillah baik semua. Jadi kita kalau memberi dukungan ke teman insya Allah jadi ringan. Nah yang kedua Bapak Ibu, kebaikan dari bersyukur tadi ya, di ayat berikutnya mohon berkenan, ayat 122. Jaminannya adalah wa atainahu fid dunya hasanah. Orang kalau ridho dengan ketetapan Allah, suka nolong, maka Allah akan menjadikan dunianya baik.
dunianya baik ya. Dunianya baik itu saya tidak perlu menjabarkan panjang lebar, yang penting jangan dimaknai pasti duitnya banyak. Bukan itu. Duit yang banyak itu tidak selalu membawa kepada kebaikan. Ada justru kita itu setelah duitnya banyak jadi maksiat, itu ada juga ya. Nah itu berarti nggak baik gitu. Kalau duit banyak menjadikan kita tersesat, maksiat, itu berarti nggak baik. Jadi yang baik itu adalah kebermanfaatan. Ya. Khairukum khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi itu yang dunianya baik. Jadi kalau kita itu banyak memberikan manfaat kepada orang lain, maka itu insya Allah dunia kita baik. Dan indahnya lagi Bapak Ibu, ternyata di ayat itu ya 122 ya, orang yang bersyukur itu tidak hanya diberi dunia yang baik, wa innahu fil akhirah la minas sholihin. Jadi orang yang bersyukur itu ternyata oleh Allah sudah dijanjikan nanti kamu di akhirat temennya orang-orang soleh. Amin. Nah, gitu. Ya indah, berarti nggak terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Cuma prakteknya yang sulit kadang-kadang. Saya juga kalau lagi ngasih pengajian sih gampang. Tapi kalau selesai ngasih pengajian berat juga ternyata. di luar forum pengajian ternyata berat. Nah yang keempat ini Bapak Ibu sudah banyak yang hafal biasanya, surat Ibrahim ayat 7, surat 14 ayat 7. Yang kelima, senang minta ampun sebelum subuh. Insya Allah kalau itu kita miliki Bapak Ibu, di ayat yang ke-15-nya masuk surga. Amin. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw inda rabbihim. Jadi kalau 5 tadi jadi milik kita, Allah bilang saya akan masukkan kamu ke dalam surga. Demikian Prof Supadi, Prof Raya, Bapak Ibu para senior, semoga berkenan. Saya minta maaf kalau ada yang kurang pas atau ada yang keliru. Saya akhiri. Kalau kita berdoa sama-sama ya? Iya betul Pak. Jadi Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama dengan hati ikhlas, khusyuk. Semoga Allah mengabulkan segala permohonan kita. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.